Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk di maf'ul berikutnya. Al-maf'ul fi. Ini mudah insyaallah. Al-maf'ul fi huwa. Maf'ul fi dia adalah al-ismul mansubu bitakdiri makna fi. Ini untuk menyingkap cara terjemahannya. Jadi di buku ini sekaligus anak kasih cara terjemahan. Maf'ul fi adalah, dia adalah isim, satu. Al-mansub, dua. Dia itu isim mansub. Jadi tidak mungkin maf'ul fi marfu majrur. Tidak mungkin. Iya, dia harus apa? Mansub. Terus harus isim. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh yang lain. Bitakdiri makna fi. Ini nanti cara menerjemahkannya. Takdirkan makna fi. Makanya ketika antum terjemahkan maf'ul fi, terjemahkan pada atau di. Paham ini? Pada atau apa? Di. Gimana cara terjemahkan pada kapan? Di kapan? Kalau tempat di. Kalau waktu pada. Jadi misalnya antum bilang begini. Sumtu yaumal khomis. Ini yauma waktu, berarti saya berpuasa pada hari Kamis. Paham cara terjemahannya? Pada. Kalau tempat, misalnya jalastu amamal ustadi. Saya duduk di depan. Paham ini? Bukan pada depan, tapi di. Jadi pokoknya intinya makna fi. Fi ini terjemahannya bisa pada, bisa apa? Di. Kalau tempat, maka antum terjemahkan di. Kalau waktu terjemahkan apa? Pada. Jelas ini? Ini cara menerjemahkannya ini, tambahannya. Dia isim mansub yang ditakdirkan padanya makna fi li bayani zamani wuku'il fi'ili au makani. Untuk menjelaskan waktu terjadinya pekerjaan atau tempatnya. Jadi kalau menunjukkan waktu atau tempat terjadinya pekerjaan, itu disebut apa? Maf'ulun. Itu disebut maf'ulun fi. Dan jangan lupa terjemahannya. Karena nanti kita akan latihan terjemah. Misal contoh, sumtu yaumal khomisi. Mana maf'ul fi-nya? Yauma, saya berpuasa pada hari Kamis. Jalastu amamal gurfati. Saya duduk di depan kamar. Maf'ul fi-nya yang mana? Amama. Pelajarannya sampai di situ, itu sudah selesai. Itu pelajarannya sampai di situ saja sudah selesai. Karena dia ini paling mudah. Setelah itu saya tambahkan kata-kata yang selalu menjadi maf'ul fi dari yang menunjukkan waktu atau tempat. Ini hanya tambahan saja. Artinya nanti di kitab, kalau antum dapat kata-kata ini, bilang maf'ul fi. Antum dapat kata-kata ini, katakan dia maf'ulun fi. Lihat. Wa min dzarfiz zaman. Saya pakai min ya. Min dzarfiz zaman. Di antara bukan semuanya ini. Di antara dzarf zaman. Itu kata menunjukkan atas waktu. Yaitu al-yauma, al-lailata, gudwatan, bukrotan. Antum baca di Quran. Antum dengar di hadits. Dapat ini. Ya, gudwatan, bukrotan, saharon, godan, utmatan, sobahan, masaan, abadan, amadan. Ini sering kita dengar kalau abadan. Selalu mansub, abadan. Dipahami ini? Abadan, amadan. Ketahuilah kalau antum dapat langsung i'rab apa? Maf'ulun fi. Adapun terjemahannya ada di buku. Al-yauma itu apa? Gudwatan itu apa? Paham ya? Ada terjemahannya di situ. Antum lihat terjemahannya. Wa min dzarfil makan. Dan di antara dzarful makan, yaitu kata-kata menunjukkan atas tempat yang biasa mansub. Antum langsung i'rab nanti di kitab maf'ul fi. Dan kalau antum dapat itu mansub. Baca mansub karena maf'ul fi. Amama, kholfa, kudama, waro'a, fauqo, tahta. Selalu kita dengar itu fauqo, tahta. Ya, fauqo, tahta. Indah, ini sering sekali. Indah, indak,
Inda Zaid, inda Bakr. Jadi inda itu dia mansub sebagai maf'ulun fi. Ingat itu, mansub sebagai maf'ul fi. Iza'a, hida'a, tilqa'a, sama, huna. Semua ini di i'rab mansub sebagai maf'ulun fi. Paham kan? Ini hanya tambahan saja. Selesai? Tentang maf'ul fi. Jelas dia adalah isim mansub. Ia menunjukkan waktu atau tempat terjadinya pekerjaan. Diterjemahkan, ditakdirkan padanya makna fi. Ditakdirkan padanya makna fi. Jelas ya? Jelas ini? Ada yang belum jelas? Iya. Di Quran antum dapat tahti, ya pasti ada min, pasti ada huruf jar. Maksudnya kan ini kosong dari huruf. Kalau ada huruf jar, penyakitnya jar. Pasti ada huruf jar tuh. Min tahtihal anhar. Masa antum baca tahtan ada min, akan diketawain oleh orang. Gimana caranya ada huruf jar antum baca fathah? Paham maksudnya? Ya artinya ini kan kata-kata mu'rab. Ini kata bukan kata-kata mabni. Maksudnya yauma bisa yauma, yaumi, yaumu. Ini kata-kata mu'rab. Kata-kata mu'rab. Cuman kalau dia mansub menunjukkan waktu atau tempat ini maka dia adalah maf'ulun fi. Kalau majrur berarti bukan maf'ulun fi. Kalau dia majrur berarti bukan maf'ulun fi. Sebagaimana kalau marfu bukan maf'ulun fi. Antum dapat kalimat misalnya yaumul jum'ati. Yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang berberkah misalnya. Dia baca yaumu. Ya otomatis jangan pernah bilang maf'ul fi. Paham kan? Jangan, karena maf'ul fi itu syaratnya apa? Isim mansub. Makanya saya bilang bukan marfu, bukan majrur. Paham ini? Terus menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau tempat terjadinya pekerjaan. Sudah ini maf'ul fi? Sekarang al-maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah huwa al-ismul mansub. Itu penting itu. Dia maf'ul ma'ah itu isim mansub. Isim. Bukan huruf, bukan fi'il. Mansub. Berarti tidak marfu, tidak majrur. Dia harus mansub. Fungsinya alladzi yudkaru, yang disebutkan. Libayani, untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'il. Bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Disebutkan untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'lu. Bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Ini yang paling pokok. Al-masbuku biwawin. Yang diawali oleh waw. Yang diawali oleh waw, selalu ini maf'ul ma'a didahului oleh waw, tufidul ma'iyah, yang bermakna bersama. Jadi wawnya itu harus artinya bersama. Paham ini? Karena nanti ada waw yang bermakna apa? Dan. Tapi kalau dia maf'ul ma'a, isim mansub yang terletak setelah waw yang bermakna apa? Bersama. Itu syaratnya. Wawnya harus berarti dan bermakna bersama. Kalau tidak maka tidak jadi. Makanya nanti ada keterangan di akhir, di setelahnya, tambahan. Ya, contoh ya. Contoh misal ja'al amiru wal jaisha. Al-amir, pemimpin itu datang, wal jaisha, bersama pengawalnya. Lihat bersama. Kita terjemahkan wa bersama. Makanya dibaca wal jaisha. Beda kalau antum terjemahkan dan. Kalau antum terjemahkan dan, maka nanti bacaannya beda. Bacaannya apa? Beda. Kita belum pelajari. Bacaannya beda dan kita belum pelajari. Akan datang di akhir buku. Akan datang di akhir buku. Sekarang dibaca wal jaisha. Sebagai apa itu? Sebagai apa itu? Sekarang dia isim. Isim. Mansub. Mansub. Terletak setelah waw. Kan begitu. Wawnya artinya apa?
bersama. Terpenuhi. Itulah maf'ul ma'ah ketentuannya. Itulah maf'ul ma'ah ketentuannya. Walaupun dalam kitab jarang ini ya. Dalam kitab. Karena rata-rata orang pakaikan waw yang bermakna dan. Ya cuman kalau ada jadi maknanya. Istawal ma'u wal khosyabata. Air sejajar bersama khosyabah, alat ukurnya. Bersejajar bersama alat ukurnya. Jadi ada alat ukur ketinggian air itu namanya khosyabah. Yang orang tancap untuk mengukur ketinggian air itu bahasa Arabnya apa? Khosyabah. Khosyabah. Jadi khosyabata di sini dibaca mansub. Wal khosyabata. Ketika dibaca mansub setelah waw berarti itu menunjukkan siapa dia? Maf'ul ma'ah. Kita kembali ke pengertian maf'ul ma'ah. Dia isim? Isim. Mansub? Mansub. Terletak setelah waw? Pas itu maf'ul ma'ah. Itu maf'ul ma'ah. Demikian pula ana sairun wasyamsa. Saya berjalan bersama matahari. Saya berjalan bersama matahari. Paham ini? Dipahami ini? Saya berjalan Fudail bersama matahari. Bukan matahari antum pegang Fudail, maksudnya bersama cahayanya. Di bawah teriknya matahari. Dipahami ini? Dibilang bersama. Bersama. Berarti wasyamsa itu sebagai apa itu? Maf'ul ma'ah pasti. Karena dia isim, mansub. Terletak setelah wow. Sampai di situ selesai pelajarannya. Sampai di situ sudah selesai pelajarannya. Setelahnya itu adalah tambahan yang anak kasih duluan memang. Iya, supaya nanti dari awal ini kita bisa pahami bahwa ternyata bisa juga dibaca lain. Dan kadang tidak bisa dibaca lain kecuali maf'ul ma'ah. Paham ini kan? Wa'alam ketahuilah. Annal ismal waqi'i ba'dal wawi ala halain. Bahwasanya isim yang terletak setelah waw itu ada dua keadaan. Keadaan pertama, yajibun nasbu alal maf'ul ma'ah. Wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Kita baca dulu contohnya baru kita baca ketentuan di luar, di belakang. Wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Tidak boleh untuk baca lain. Wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah. Misal contoh sirtu watulu asyamsi. Watulu'ah. Sirtu watulu asyamsi. Istawal ma'u wal khosyabata. Sebelum kita baca contoh ketentuan kedua, kita baca dulu catatan nomor 29. Di belakang, catatan nomor 29. Sudah lihat? Maksudnya ini catatan untuk menentukan yang wajib dibaca nasab. Lihat, wajib dibaca nasab setelah waw. Apabila pekerjaan yang disebutkan sebelumnya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Lihat tadi. Kita kembali ke contoh. Sirtu watulu asyams. Saya berjalan bersama dengan terbitnya matahari. Siapa yang berjalan? Kan saya. Berarti sepihak kan? Sepihak kan yang melakukannya? Kalau hanya sepihak yang melakukannya berarti wajib baca apa? Nasab. Sekarang lagi. Istawal ma'u wal khosyabata. Air sejajar dengan alat ukurnya. Sekarang. Siapa yang berjalan, bergerak? Air kan alat ukurnya bergerak atau tidak? Tidak, dia kan diam. Paham kan dia ditancapkan. Air yang naik tuh turun sehingga kita tahu ketinggiannya. Paham ini? Berarti hanya air yang bergerak. Ketika sepihak maka wajib baca apa? Wajib baca apa? Nasab. Contoh ketiga lebih jelas mungkin. Saya contohkan begini. Mata Zaidun watulu asyamsi misalnya. Zaid meninggal bersamaan dengan terbitnya matahari. Siapa yang meninggal? Zaid. Matahari? Tidak. Kan begitu? Kalau hanya sepihak berarti wajib baca nasab. Tidak boleh antum baca sama dengan sebelumnya. Tidak boleh.
Karena kalau antum baca sama berarti dua-duanya melakukan pekerjaan itu. Dipahami nih ketentuan? Ini nanti untuk menentukan dalam baca kitab. Apakah saya punya pilihan lain ini atau harus nasab? Dipahami nih? Kalau hanya sepihak saja yang melakukannya, ingat. Kalau sepihak saja melakukannya, maka wajib dibaca nasab. Paham ini? Paham ini ketentuan? Siapa yang belum paham ini ucapan? Sayyid? Yakin? Ahqab? Paham ini? Artinya kalau tidak sepihak, maka nanti masuk di yang kedua. Kita baca lagi yang kedua. Yajuzun nasbu alal maf'ul ma'ah wal atfu lima qablah. Boleh nasab sebagai maf'ul ma'ah dan ikut kepada sebelumnya. Artinya kalau sebelumnya dhammah dia dhammah. Sebelumnya fathah dia fathah, sebelumnya kasroh dia kasroh. Ikut sebelumnya. Boleh dibaca nasab dan boleh ikut sebelumnya. Contoh, ja'al amiru wal jaisha atau al jaishu. Ja'a Muhammadun wa Yusufa, boleh juga dibaca wa Yusufu. Sebelum kita kembali ke contoh itu, kita lihat dulu catatan nomor 30. Lihat catatan nomor 30. Jika apa yang sebelum waw, jika apa yang sebelum dan setelah waw sama-sama bisa melakukan pekerjaan yang disebutkan sebelumnya, maka ini boleh nasab dan boleh ataf, yaitu ikut kepada sebelumnya. Paham ini? Lihat kembali contoh, lihat kembali contoh, lihat kembali contoh. Ja'al amiru wal jaish. Pimpinan datang bersama pengawalnya. Pimpinan bisa datang? Pengawal datang juga? Berarti sama-sama bisa datang. Boleh dua, ini boleh dua pilihan. Boleh antum baca wal jaisha. Boleh antum baca apa? Wal jaishu. Tapi hati-hati terjemahannya beda. Kalau antum terjemahkan bacanya wal jaisha, berarti terjemahannya bersama. Datang amir bersama jaish. Tapi kalau antum baca ikutkan, misalnya ja'al amiru wal jaishu. Sama harokatnya. Sama-sama dhammah. Terjemahannya dan. Datang amir dan jaish. Paham jadinya? Jadi hati-hati karena bacaan menentukan terjemahan. Bacaannya menentukan apa? Terjemahan. Contoh kedua, Ja'a Muhammadun wa Yusuf. Datang Muhammad dan Yusuf. Muhammad bisa datang? Yusuf berarti sama-sama bisa melakukan pekerjaan. Di sini boleh dua bacaan. Boleh antum mansub wa Yusufah, boleh antum ikut harokatnya Muhammad. Berarti wa Yusufu. Boleh, cuman artinya beda. Kalau antum bilang begini, Ja'a Muhammadun wa Yusufa. Apa terjemahannya? Datang Muhammad bersama Yusuf. Karena ini maf'ul ma'ah. Paham kan? Kalau antum baca, Ja'a Muhammadun wa Yusufu. Berarti antum terjemahkan apa? Datang Muhammad dan Yusuf. Jadi menentukan terjemahan sekali lagi, menentukan terjemahan itu bacaan. Dipahami nih? Jadi banyak terjemahan tergantung antum baca bagaimana. Jelas kan? Tapi ingat ketentuannya, kapan boleh, kapan tidak. Jika sebelum waw dan setelah waw sama-sama bisa melakukan pekerjaan, hukumnya boleh. Tapi jika tidak sama-sama bisa melakukan pekerjaan, hanya sepihak, maka ini wajib baca apa? Nasab. Wajib baca nasab. Sudah ini? Sudah ini? Selesai. Ada pertanyaan? Ada? Silakan Pak. Belum Pak. Belum kita pelajari. Sabar sedikit. Makanya saya hanya kasih catatan boleh ikut. Saya hanya bilang begitu. Saya tidak bilang harus di dhammah. Saya tidak bilang begitu. Saya bilang apa? Boleh ikut. Jadi bahasanya itu Pak ada pertimbangannya. Jadi saya cuma bilang boleh ikut sebelumnya. Artinya nanti tergantung sebelumnya. Begitu isyaratnya itu Pak. Tidak harus dhammah, tidak harus marfu.
boleh mansub, boleh majrur. Tapi kita belum pelajari ini atof. Nah, akan datang Pak, sabar insya Allah. Kita akan jumpai di akhir kitab. Ada lagi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita masuk di pelajaran berikutnya. Isim mansub berikutnya, al-hal. Al-hal. Iya. Ini pendek insya Allah. Tinggal antum pahami ketentuannya bagaimana. Isim mansub berikutnya adalah ada dikatakan al-hal. Hal itu keadaan. Artinya secara bahasa. Dia adalah bermana apa? Keadaan. Ini hal pengertiannya sama dengan maf'ul. Maksudnya dia isim. Dah? Dia mansub. Selesai. Dia isim mansub. Yang membedakan setelahnya. Yang membedakan setelahnya. Kalau ini ketentuan umum ini. Isim mansub. Semua seperti itu. Ketentuan berikutnya itu yang membedakan nanti dengan maf'ul bih. Maf'ul mutlak. Li ajli. Fi. Ma'ah. Adalah dia isim mansub al-mufassir. Ya. Isim mansub apa? Al-mufassir. Mufassir. Lima imbahama. Ya. Minal hayat. Ini dia. Ini ketentuan terakhir ini. Ketentuan ketiga. Itu hal dia isim. Mansub. Yang datang untuk menjelaskan. Apa yang samar berupa keadaan. Jadi dia datang menjelaskan apa yang masih samar. Tidak jelas. Tapi berupa keadaannya. Contoh dulu. Contoh. Saya bilang begini. Ja'a Zaidun. Apa artinya ja'a Zaidun? Zaid datang. Antum tahu bagaimana datangnya? Nah, bagaimana dia datang? Jalan kaki, naik kendaraan, atau merayap. Apa maksudnya? Tahu keadaannya? Kan tidak ditahu keadaannya. Berarti keadaan datangnya Zaid sekarang apa? Samar. Datang hal menjelaskan. Dia bilang rokiban. Rokiban. Datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Paham ini? Datang Zaid dalam keadaan apa? Berkendaraan. Jelas ini? Jelas bentuknya. Jadi ini mansub sebagai apa ini? Hah? Hal. Sekarang pertanyaannya. Dia isim? Isim. Mansub? Mansub. Menjelaskan keadaan? Begitu maksudnya. Paham kan? Sama dengan antum juga bilang contoh kedua. Ro'aitul walada. Ro'aitul walada. Saya melihat ya anak laki-laki. Saya melihat anak laki-laki. Sebagai apa itu al-walada? Kenapa mansub? Kan maf'ul bih itu saya lihat anak laki-laki. Dia dikenai pekerjaan. Dia kena penglihatan saya. Paham ini? Saya lihat anak laki-laki. Bagaimana keadaannya anak laki-laki itu? Nah, samar atau tidak? Samar. Langsung saya bilang. Dia bagian. Saya melihat anak laki-laki dalam keadaan menangis. Saya melihat anak laki-laki dalam keadaan menangis. Nah, bagaimana keadaan anak laki-laki itu saya lihat? Hah? Menangis. Jadi ini bagian. Kenapa mansub? Hal. Dia isim? Isim. Menjelaskan keadaan? Keadaan. Paham ini? Sama juga saya bilang rokib tu. Ya. Rokib tu al-farosa. Ya, al-farosa. Saya naik kuda. Saya naik kuda. Kenapa ini mansub ini al-farosa? Maf'ulun bi. Yang kuda sudah pelajari. Karena saya naik kuda berarti kuda kena pekerjaan saya. Iya kan? Kuda kena pekerjaan saya. Saya naiki. Saya naik kuda.
Gimana keadaannya kuda itu saya naik? Paham kan? Tidak ditahu keadaannya bagaimana. Langsung mereka bilang, musrojan, saya naik kuda dalam keadaan berpelana. Ini juga nanti cara menerjemahkannya. Hal terjemahkan dalam keadaan. Terjemahkan dengan dalam keadaan. Kalau ada kata yang diterjemahkan dalam keadaan, maka itu nanti apa? Hal. Ya, lihat. Saya naik kuda musrojan dalam keadaan dia berpelana. Tahu pelana toh, Ustaz? Tahu pelana? Apa itu pelana? Maksudnya? Apa itu? Keliling. Maksudnya pelana itu keliling. Oh berarti tidak tahu pelana. Tidak tahu toh? Tapi kenapa kesembarang? Ilham, pelana. Tempat pijakan naik ke kuda. Jadi itu yang dibawa. Abdullah. Tidak tahu pelana. Wih banyak sekarang orang tidak tahu pelana deh. Orang Malino pasti tahu. Orang Malino. Hidayat. Tempat duduknya itu yang di atas kuda. Yang di atas punggungnya itu. Itu dibilang pelana. Paham? Bukan celana. Ini. Itu yang di atas kuda, di atas punggungnya. Yang di atas punggungnya kuda, tempat duduknya. Itu dibilang musrojan. Itu dibilang apa? Musrojan bahasa Arabnya. Paham? Jadi saya naik kuda dalam keadaan dia berpelana. Jadi ini kata musrojan menjelaskan keadaan. Berarti irobnya sebagai apa irobnya ini? Irobnya sebagai apa ini? Langsung antum bilang dia sebagai apa? Hal. Jangan takut, pasti. Karena tidak ada kata yang sama ini. Maf'ulun bihi dengan pekerjaan. Maf'ul mutlak masdar. Maf'ul azli masdar. Ini pelana bukan masdar. Paham kan? Maf'ul fi waktu tempat. Maf'ul ma'ah ada wawunya. Paham? Hal tidak ada. Dipahami nih? Hal tidak ada. Menjelaskan keadaan. Sudah dipahami nih? Sudah paham ini? Selesai tinggal syaratnya. Sampai di situ pelajarannya. Syaratnya saja. Syaratnya hal. Syarat kata yang menjadi hal. Hal itu syaratnya harus nakiro. Ini fungsinya kita pelajari sebelumnya. Kata yang menjadi hal harus nakiro. Tidak boleh ma'rifah. Antum bilang ini hal, pastikan nakiro. Paham ini? Pastikan apa? Nakiro. Lihat contoh ini. Ja'a Zaidun rokiban. Rokiban hal. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Ra'aitul walada bakian. Bakian ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Rokibtul farosa musrojan. Apa ini? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Paham kan? Terus hal syarat kedua datang setelah sempurna kalimat. Maksudnya fi'il sudah ada fa'ilnya. Mubtada sudah ada khobarnya. Baru boleh ada hal. Jadi datang setelah apa? Sempurna kalimat. Harus dia hal ini datang setelah kalimat yang sempurna. Yaitu sudah ada jumlah fi'iliyah dan sudah ada jumlah apa? Ismiyah. Yaitu fi'il, fa'il sudah ada. Lihat ini contohnya. Ini sudah ada fi'il, sudah ada fa'ilnya. Ya kan? Ini fi'il sudah ada fa'ilnya. Ini fi'il sudah ada fa'ilnya. Paham gak ini? Dipahami nih? Jadi hal ini datang setelah apa? Kalimat yang sempurna. Syarat terakhir bukan tentang hal. Jadi ini syarat untuk hal. Harus nakiroh setelah datang setelah sempurnanya kalimat. Syarat terakhir untuk yang diterangkan keadaannya. Kata yang mau dijelaskan keadaannya harus ma'rifah. Disebut dengan sohibul hal. Pemilik keadaan. Harus ma'rifah. Coba antum perhatikan nih. Ja'a Zaidun rokiban. Datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Siapa pemilik keadaan? Zaid. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Paham ini? Ra'aitul walada bakian. Saya lihat anak kecil itu menangis. Dalam keadaan menangis. Siapa halnya dulu? Hal. Bakian. Siapa pemilik keadaan? Al-walad. Ma'rifah atau nakirah?
Itu sudah syaratnya. Tidak boleh antum datangkan begini. Ro'aitu waladan bahagian. Tidak jadi hal ini. Ini otomatis tidak jadi hal. Tidak jadi. Jadi apa? Nanti kita akan pelajari. Bagaimana kalau bentuknya nakiro. Paham tak? Hal harus bentuknya ma'rifah nakiro. Paham gak ini? Kalau nakiro batal. Kita akan pelajari nanti. Belum. Ya, belum kita pelajari. Lihat. Rokibtul farosa musrojan. Mana halnya? Musrojan. Mana pemilik hal? Sohibul hal. Ya. Al-farosa. Yang berpelana. Saya naik kuda dalam keadaan berpelana. Siapa yang berpelana? Saya atau kuda? Kan ada dua sekarang ini. Ada saya, ada kuda. Kan saya naik kuda dalam keadaan berpelana. Sama-sama ma'rifat. Tu, domir. Ma'rifat. Al-faros, ma'rifat. Karena ada siapa? Ada al sekarang. Saya naik kuda dalam keadaan berpelana. Siapa yang berpelana? Apa? Al-farosa. Bukan saya. Kuda yang berpelana. Berarti yang ini. Sohibul halnya. Ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat atau nakiro itu? Itu perlu. Karena syaratnya harus seperti itu. Kalau tidak terpenuhi ini syarat. Nakiro halnya. Nah. Terus. Ma'rifat sohibul halnya. Kalau tidak terpenuhi. Ke i'rob lain. Ke kedudukan lain. Bukan hal. Misalnya tiba-tiba saya bilang begini. Ya. Rokibtul farosa al-musroja. Pakai al-musrojanya. Otomatis tidak jadi hal. Paham ini? Otomatis. Walaupun bacaannya nanti masuk. Rokibtul farosa al-musroja. Masih masuk. Paham kan? Tapi dia tidak nakiro. Dia sekarang pakai al juga. Maka otomatis bukan hal. Apa? Belum kita pelajari. Bagaimana kalau dia nanti sama-sama pakai al. Kalau di sana nanti, di sana bagaimana kalau sama-sama tidak pakai. Paham kan? Jelas harus beda begini. Selesai hal? Selesai hal? Selesai? Selesai. Itulah pelajaran tentang hal. Kita baca. Kita baca hal. Al-halu. Huwal ismul mansubu. Al-mufassiru liman bahama minal hayat. Hal adalah isim. Mansub. Yang menjelaskan yang masih samar berupa keadaan. Jadi menjelaskan yang samar berupa keadaan. Jadi keadaannya. Ya, hati-hati itu ditekankan ya. Karena nanti setelah pelajaran hal ini, besok kita akan memasuki pelajaran yang mirip dengan hal tapi beda. Mirip tapi tidak sama. Yaitu sama-sama datang menjelaskan. Cuman kalau hal menjelaskan apanya? Keadaannya. Jadi fokus itu. Hal menjelaskan keadaannya. Karena besok akan datang yang menjelaskan juga. Tapi bukan keadaan. Ya. Karena kata menjelaskan keadaan, menjelaskan yang samar itu ada dua. Sebagaimana masdar kemarin ada dua. Mutlak li ajli. Ini juga nanti ada dua. Hal sama yang kita akan pelajari besok. Jadi ini menjelaskan keadaan. Dan perhatikan syaratnya. Iya. Misal contoh ja'a Zaidun rokiban. Mana hal? Rokiban. Rokibtul farosa musrojan. Mana hal? Lakitu Abdullahi rokibaini. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan kedua kami berkendaraan. Nah, berarti ini rokibain hal dari siapa? Hal dari siapa ini? Berarti hal dari dua-duanya. Hal dari saya dan hal dari siapa? Abdullah. Karena keduanya. Kan boleh nanti banyak itu hal. Maksudnya hal itu tidak harus mansub di atas fathah. Boleh ya. Tergantung isim apa yang antum nasab. Tergantung isim apa yang antum nasab. Jelaskan. Jadi rokibaini hal. Mansub. Tanda nasabnya adalah siapa? Ya. Kenapa tanda nasabnya adalah ya? Karena dia adalah isim musanna. Kan dia adalah isim musanna. Terakhir, syurutul hal wa sohibil hal. Syarat kata menjadi hal dan sohibul hal, pemilik keadaan. Sohib artinya pemilik keadaan. Syarat pertama, la yakunul hal illa nakira.
Itu harus diingat baik-baik. Hal tidak akan ada kecuali pasti berupa nakiro. Dalam keadaan antum sudah paham itu nakiro apa. Paham kan? Karena antum sudah tahu itu ma'rifah ada 6. Iya kan? Nama, domir, domir, nama, isim isyarah, isim mausul, kata yang beral atau yang disandarkan kepada ini. Iya kan? Selain itu maka hukumnya apa? Nakiro. Jadi tidak boleh ada hal kecuali nakiro. Itu pentingnya pelajaran ma'rifah nakiro. La yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat. Ketika kalimat sudah sempurna, mubtada sudah punya khobar, ya, fiil sudah punya fa'il, maka baru bisa datang siapa? Hal. Baru bisa datang hal. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, la yakunu sahibul hali illa ma'rifah. Tidak akan ada sahibul hal kecuali pasti apa? Ma'rifah. Tahu sahibul hal? Yang mau diterangkan keadaannya. Itu harus apa? Ma'rifah. Berlawanan dengan syarat halnya. Berlawanan dengan syarat halnya. Jelas ini? Jelas ini? Selesai. Masya Allah, alhamdulillah. Sisa 3. Isim mansub. Isim mansub itu sisa 3. Sisa tamyiz, mustatna, dan munada. Ya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya, kita akan ambil besok. Ya, yang setelahnya. Alhamdulillah. Pemegang pembahasan kita hanyalah mustatna insyaAllah. Setelah tamyiz. Dan itu kita ambil besok. Kita ambil tamyiz. Kalau masih ada waktu, kita ambil sedikit tentang mustatna. Supaya hari Senin, paling tidak hari Senin sama Selasa. Karena mustatna ini bisa 2 kali pertemuan, bisa 3 kali. Bisa 2 kali dan bisa 3 kali. Karena dia terpanjang dalam pembahasan mansub. Ya, setelah itu, kalau itu selesai, maka kita akan tamatkan kitab. Karena itulah yang paling sulit pelajarannya. Mustatna. Iya, kalau selesai itu, maka kita akan berjalan santai. Sampai tamat kitab. Ini tamat kitab. Insya Allah. Kita bisa tamat pekan depan. Ini bisa juga pekan depannya lagi insya Allah. Karena waktu masih luas. Ya, hari ini masih tanggal berapa? Masih tanggal 24. Dzulqa'dah. Berarti kita masih punya 2 pekan. Masih punya 2 pekan. Dah sebelum Id. Insya Allah kita tamat. Insya Allah kita akan tamat. Dan mulai cari kitab barunya dari sekarang ya. Kitab yang lanjutannya Nahwu. Kita akan buka Al-Mumti. Syarah Matan Jurumiyah. Iya, kita buka nanti Al-Mumti Syarah Matan Jurumiyah. Karena kita akan tamat ini dalam 2 pekan. Jangan sampai kita tertunda nanti memulainya. Karena mencari kitabnya. Jadi mulai dari sekarang cari memang. Jadi kitab yang kita akan pelajari adalah Al-Mumti. Syarah Matan Al-Ajurumiyah. Karyanya salah satu ulama Yaman. Insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah.